Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat-sahabat bonsai. Dalam kesempatan kali ini kita kembali bersama M. Rahmat Bonsai. Dalam konten selanjutnya kami akan sajikan bahwa proses grounding dapat dimungkinkan dalam mempercepat pertumbuhan bahan bonsai. Oleh karena itu, mari kita belajar dalam edukasi pembuatan bonsai dalam sistem grounding. Proses penyiapan media untuk peralihan pemindahan dengan sistem grounding. Ini sangat bermanfaat untuk perkembangan pohon. Bisa dapat disaksikan oleh teman-teman. Media ini diantaranya ada jenis unsur tanah, sekam, dan pupuk organik hasil fermentasi matang. Setelah persiapan media ini selesai, nanti tahap selanjutnya kita saksikan. Ini yang hitam merupakan pupuk media organik hasil fermentasi dari beberapa nutrisi yang memang sudah disiapkan. Banyak pupuk organik yang dipakai di luaran pada prinsipnya sama, tapi dari unsur kematangan kita tidak menjamin sejauh mana pupuk tersebut itu sudah matang dan layak untuk dipakai. Pupuk yang saya pakai ini pupuk hasil fermentasi dari beberapa nutrisi yang diproduksi sendiri dengan merek pupuk organik Galbarman. Ini pupuk padat dengan beberapa uji sampel tumbuhan yang sudah dilakukan cenderung subur dan berhasil. Ini pohon anting putri yang akan dipindahkan, yang semula kita ground di ember besar, kita pindahkan ke sistem ground carpet dengan diameter yang lebih besar dari ini, dengan harapan pertumbuhan akan semakin membaik, pengelosan akan semakin melebar, sehingga dalam proses pertumbuhan pohon ini dapat cepat. Pengelosan yang akan dilakukan sebagai penyeimbang besarnya antara tangan dan beberapa tangan-tangan yang memang diciptakan sebagai tahapan dalam proses pembuatan bonsai. Dapat disaksikan oleh teman-teman bahwa proses ini merupakan salah satu teknik yang bisa dilakukan sebagai penyubur tanaman dan sebagai mempercepat dalam proses pertumbuhan untuk pembesaran maupun hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan pohon. Ini jenis anting putri dengan berdaun panjang. Jenis anting putri putih, daun panjang, sangat cocok dan sangat luar biasa. Dapat dikatakan bahwa jenis ini memiliki jenis yang pertumbuhan yang paling baik. Banyak hal beberapa jenis di luaran sana anting putri. Kebetulan di kebun saya ini jenis daun panjang yang saya miliki dan saya budidayakan, sehingga semua jenis anting putri yang berada di kebun ini merupakan jenis tanaman anting putri yang memang pilihan. Ini proses sebelum dipindahkan. Media yang ada kita bersihkan dulu sehingga nanti pohon yang ada di ember bisa diangkat. Proses ini merupakan tahapan untuk pemindahan grounding dari ember besar ke grounding carpet. Ketika media sudah dianggap
dapat diangkat, maka teman-teman dapat mengangkat pohon yang disiapkan untuk dibersihkan. Dalam proses pembersihan ini kita lakukan penyiraman supaya kita bisa melihat dan mempermudah mengeluarkan tanah yang sudah lama atau media yang sudah lama, sehingga dapat lebih dipersingkat terkait pembersihan akar. Ini sudah sangat subur, lebat sekali, banyak akar serabut yang memang sudah harus dipangkas. Teman-teman dapat melakukan secara langsung dengan beberapa teknik yang teman-teman lakukan. Kami mencoba untuk membuat cara ini menjadikan cara yang paling cepat sehingga proses dalam penyuburan pohon dapat dilakukan. Media yang sudah nempel dapat digoyang sehingga dapat berjatuhan, mempermudah dalam proses pembersihan. Lingkar batang pohon ini kurang lebih 35. Bagian pinggang, sementara bagian bonggol bawah ini kisaran 36-37 cm. Lakukan penyemprotan sehingga tanah yang menempel di bagian dalam dapat bisa dibersihkan. Dapat terlihat pertumbuhan akar sangat subur. Ini dilakukan sampai media yang menempel di akar sudah bersih. Pertumbuhan akar sangat subur, merupakan titik awal fondasi yang sangat tepat. Tinggal kita mengatur dalam sistem grounding. Sebelum pohon diletakkan di grounding, bagian tengah kita simpan dasar. Lakukan pemotongan akar yang dianggap tidak perlu. Ada beberapa akar yang memang dianggap tidak perlu untuk dilanjutkan, sehingga dilakukan pemotongan. Pemilahan akar seyogianya teman-teman dapat memilih mana akar yang memang dipandang perlu mendukung terhadap proses kesuburan pohon. Akar bagian dari pondasi yang akan mengembangkan pohon, sehingga dalam pemotongan ini teman-teman harus lebih teliti dan lebih cermat. Bagian akar yang memang menyilang itu dapat diarahkan nantinya. Tahap selanjutnya, kita simpan pohon sesuai dengan tempat yang sudah kita sediakan. Jangan lupa teman-teman harus bisa mengarahkan akar-akar yang sudah dirapihkan tadi ketika pas pemotongan. Dalam tahapan ini, pengarahan akar tentunya akan berpengaruh pada proses pertumbuhan pohon. Akar serabut yang memang sebagai penyubur dari pertumbuhan pohon seyogianya dapat dipelihara, dan akar-akar yang dianggap penting menjadikan pertumbuhan pohon itu sangat luar biasa nantinya. Tahapan selanjutnya, setelah pohon ditanam, kita tutup dengan media yang sudah disiapkan. Dalam penutupan media, tentunya teman-teman harus bisa memilah
Kalau ada akar yang memang masih menyilang, itu dapat diarahkan ataupun akar tersebut harus dibuang pada saat itu. Proses penutupan pohon oleh media bagian lapis tengah ini sangat berpengaruh terhadap kesuburan pohon. Oleh karena itu, teman-teman harus dapat menyimpan atau membagi rata dari media yang sudah disiapkan. Ini unsur media yang tadi disampaikan, yang sudah digabungkan dengan pupuk organik hasil fermentasi. Dalam proses penutupan akar-akar, teman-teman harus dapat menyimpan secara rata dari unsur media itu. Akar yang sudah dirapihkan dapat dilihat oleh teman-teman. Ini akan berkembang sejalannya pertumbuhan pohon seiring waktu dalam proses pembuatan bonsai. Dalam saat ini sudah dilakukan penimbunan pohon oleh media yang sudah disediakan. Penyiraman pertama ini dapat memperpadat media yang sudah disimpan, sehingga media yang sudah disimpan di atas grounding ini dapat bisa turun sesuai dengan kepadatan. Dapat disaksikan ini hasil dari akhir sistem grounding yang tadi dilaksanakan, mulai dari perapihan akar, pondasi, perapihan tangan-tangan yang sudah nampak kelihatan enak dan asik untuk dilihat, sehingga kawan-kawan dapat melihat kemana arah gerak pohon yang nanti akan dibuat. Ada beberapa tangan yang sengaja kita buang. Ini disesuaikan dengan alur gerak pohon. Ini tampak bagian belakang sudah cukup enak, sehingga kita dapat juga mengembangkan nanti ketika ada tunas-tunas baru. Kawan-kawan, sahabat bonsai semuanya, mari kita belajar sama-sama. Ini tampak bagian samping yang sudah dipotong. Pada prinsipnya kami sampaikan bahwa sistem grounding itu merupakan cara yang paling tepat dalam proses pertumbuhan, dalam proses pembuatan bonsai. Oleh karena itu, tetap berkarya, tetap semangat. Salam satu hobi, sukses buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.